Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, untuk pertemuan pada hari ini ini pertemuan ke-6 ya. Kita akan mendiskusikan apa itu yang disebut paragraf dan operasionalnya. Bagaimana paragraf ini dalam bahasa Indonesia dibentuk, dan juga bagaimana paragraf-paragraf yang baik dibanding dengan paragraf yang kurang tepat atau kurang sesuai secara tata bahasa. Untuk pertemuan pada kesempatan ini, hal yang diharapkan Anda mampu menyusun kalimat dan paragraf ya sesuai dengan karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Jadi ini tujuannya nanti untuk bahasa Indonesia ilmiah ya, bukan paragraf secara umum, tapi untuk tujuan penulisan karya tulis ilmiah. Nah, indikatornya itu Anda bisa menentukan ketepatan menulis paragraf dan juga nanti bisa menyusun paragraf secara tepat. Nah, itu indikator kemampuannya. Lalu rujukannya adalah buku bahasa Indonesia menulis ilmiah, buku Ajar MPK bahasa Indonesia. Nah, apa itu paragraf? Kita mulai ya. Paragraf itu model karangan terkecil, karangan ini ya, bukan kalimat ya, bukan kata juga, tapi ini karangan. Model karangan terkecil sehingga pernyataan yang terangkai pada paragraf harus urut. Lalu maksudnya urut itu menyatakan hubungan kesatuan, lalu hubungan yang menyatakan adanya ikatan struktural bahasa dan ikatan logika bahasa. Lah, kemudian juga ada hubungannya yang menunjukkan cara berpikir penulis. Itu paragraf ya. Ini karangan terkecil, karangan itu ya maksudnya adalah susunan-susunan kalimat yang merangkai sebuah ide atau pesan tertentu ya. Lalu cirinya bagaimana? Ciri paragraf ilmiah. Pertama itu ada kesatuan gagasan. Jadi ada gagasannya. Biasanya itu gagasan itu di awal paragraf. Di awal. Jadi di kalimat-kalimat pertama atau kedua itu muncul gagasannya. Kadang juga di akhir, ada yang juga di tengah, tapi yang umum itu di awal ya. Kemudian menyatu. Menyatu itu artinya itu satu kesatuan ide yang dijelaskan. Ya. Jadi misalnya satu paragraf membicarakan tentang proses pembuatan tahu misalnya. Nah, itu tidak bicara cara makan tahu, tidak bicara tentang bagaimana membeli tahu, tapi adalah proses. Jadi satu paragraf itu ya bicara tentang proses pembuatannya. Nah, cukup pengembangannya. Cukup pengembangannya ini maksudnya adalah tidak berlebih dan tidak kurang. Maksudnya jika kita menulis sebuah paragraf tentang proses pembuatan tahu, Anda jelaskan bagaimana langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan sampai selesai. Maksudnya sampai cukup ya. Jadi nggak usah kemudian proses pertama, kedua, lalu ketiga tidak disebut. Nah, kalau misalnya ada 4 loh ya, misalnya proses pembuatan tahu atau cara-caranya itu adalah 4, ada 4 ya, 4 itu disebut semua. Ini cukup, tidak kurang, tidak lebih, tidak 3 saja dan juga tidak 5 atau 6 ya. Lalu bergaya paparan. Maksudnya gaya paparan itu gaya menjelaskan. Gini loh prosesnya dan seterusnya dan seterusnya. Maksudnya itu Anda tidak bercerita, tetapi Anda memaparkan bagaimana proses pembuatan tahu. Pertama, kita harus begini-gini, kedua harus begini, ketiga harus begini, dan terakhir
Yang keempat itu begini. Nah, itu paparan modelnya ya. Gitu. Nah, tadi sudah disebut di awal ada kesatuan gagasan, di mana dalam paragraf itu dinyatakan ya, dalam sebuah paragraf itu memiliki kesatuan gagasan apabila seluruh uraian atau detail penunjang terpusat pada satu gagasan utama. Tidak boleh ada kalimat yang menyimpang dari gagasan utama. Ya sama kayak tadi, proses pembuatan tahu ya proses itu aja yang diceritakan. Ya nggak usah ada ditambahi cerita tentang proses pembuangan limbah tahu, nggak usah. Ya, jadi itu mungkin Anda bisa mengira-ngira itu relevan, tapi kita harus menulis secara concise. Prosesnya saja, ya, prosesnya saja. Jadi tidak kemana-mana. Ya, itu maksudnya ya. Ada satu gagasan kemudian didetailkan, dipaparkan, dijelaskan. Tidak boleh ada kalimat yang menyimpang. Nah, itu sama ya tadi. Nah, kita lihat sekarang ya, ini ada dua teks ya. Ini contoh ya. Contoh agak susah sih contohnya, tapi bisa kok dipahami, tetap bisa ya. Dibanding planet-planet lain yang dikenal dalam tata surya, Sedna dikenal sebagai planet terdingin dan terjauh. Ini kalimat pertama ya. Ini ide apa gagasannya kelihatan. Jadi Sedna itu sebagai planet terdingin dan terjauh. Nah, kemudian ada penjelasan. Menurut peneliti Mike Brown dan timnya, temperatur Sedna mencapai minus 400 derajat Fahrenheit. Ini kalimat kedua itu menjelaskan bagaimana temperatur mencapai minus. Artinya ini merujuk kemana? Merujuk ke sebagai planet terdingin ya, planet terdingin. Nanti terjauh juga harus disampaikan, dipaparkan ya. Temperatur itu sama dengan minus 240 derajat Celcius. Nah, masih menjelaskan tentang Sedna sebagai planet terdingin. Nah, ini masuk kedua ini. Kalimat keempat ya. Coba lihat. Jaraknya yang paling jauh dari yang pernah ditemukan yakni 13 miliar jarak ya. Ini terjauh. 13 miliar kilometer dari matahari. Jarak itu sama dengan 3 kali jarak matahari ke Pluto, planet yang selama ini dianggap paling jauh. Nah, ini membantah anggapan dan juga teori bahwa Pluto itu adalah planet terjauh. Ternyata ada Sedna. Nah, ini pada teks pertama ini ada kesatuan gagasan. Karena apa? Karena kalimat kedua sampai 5 itu menjelaskan ide pokok atau gagasan yang ada di kalimat pertama, yaitu apa? Terdingin dan terjauh. Itu ya. Jadi ini paragraf ilmiah ya. Nah, bagaimana dengan teks 2? Teks 2 tidak memiliki kesatuan gagasan. Karena kalimat 2A itu sumbang. Nah, kita baca sekarang ya. Maaf, saya agak sakit ya. Dibanding planet-planet lain yang dikenal dalam tata surya, Sedna dikenal sebagai planet terdingin dan terjauh. Ini maksudnya dibanding dengan atau dibanding planet-planet lain. Nah, ini harus ada perbandingan ya. Sedna dikenal sebagai planet terdingin dan terjauh. Oke. Menurut peneliti, temperatur Sedna mencapai ini terdingin dan terjauh. Kemudian kita lihat Brown merekam objek ini dengan kamera teleskop Polmark-West berukuran 48 inci dan mengerjakan selama 4 bulan. Nah, ini kurang ya. Ini yang tadi maksudnya sumbang. Sumbang itu tidak menjelaskan bagaimana Brown ya dan Mike Brown dan timnya itu menjelaskan tentang minus 400 derajat, tetapi ini Brown merekam objek ini dengan kamera enggak sepadan ya. Ini melengse itu ya. Melengse itu keluar dari pembicaraan utama. Temperatur itu sama jaraknya
sama dengan minus 240 derajat Celcius. Oke Mas, kalau yang kedua oke, kalau kedua A tadi ya yang tidak sesuai ya. Itu contohnya ya, contohnya. Nah, ini ciri berikutnya itu apa? Menyatu. Menyatu itu maksudnya hubungan gramatikal dan semantik. Semantik itu makna ya. Gramatikal itu tata bahasa. Nah, hubungan gramatikal dan bahasa itu antara gramatikal dan makna itu antara satu kalimat dengan kalimat lain itu membentuk paragraf harus menyatu. Hubungan gramatikal dan semantis ditandai dengan pengulangan bagian kalimat, penggunaan kata ganti, sinonim, pemanfaatan kata yang berantonim, dan seterusnya. Nah, kita langsung ke contoh aja ya. Nah, kita lihat ini ada dua teks ya. Pamor hidroponik tengah meroket. Pamor hidroponik. Kini total arealnya di planet Bumi sudah mencapai puluhan ribu hektar. Dari luas tersebut bisa dihasilkan sayuran jutaan ton per tahun. Itu belum termasuk dari sektor bunga potong yang menyumbang 5 miliar dolar AS per tahun. Nah, di teks 1 ini ada penyatuan. Pamor hidroponik tengah meroket. Kini total arealnya kembali kemana? Ya, areal hidroponik di planet Bumi sudah mencapai puluhan ribu hektar. Dari luas tersebut, luas tersebut itu ya luas areal hidroponik ya, bisa dihasilkan sayuran jutaan ton per tahun. Itu belum termasuk, nah itu luas ya. Itu balik ke luas tersebut. Nah, bagaimana teks kedua? Kita coba lihat. Pamor hidroponik tengah meroket. Kini total areal di planet Bumi sudah mencapai puluhan ribu hektar. Bisa dihasilkan sayuran jutaan ton per tahun. Itu belum termasuk dari sektor bunga potong yang menyumbang 5 miliar dolar AS per tahun. Di mana ini kira-kira? Nah, ini ada ketiadaan kata ganti pada teks 2 ya. Di mana harusnya? Nah, harusnya seperti teks 1, kalimat 2 dan 3 di teks kedua itu seolah-olah kalau kita pahami itu terpisah dengan kalimat 1 dan 4. Pamor hidroponik tengah meroket, dan 4 itu belum termasuk dari sektor bunga ya, dan seterusnya. Ini maksudnya ya. Jadi kita perlu menggunakan untuk menyatukan itu menggunakan misalnya kata ganti. Ya, kata ganti itu boleh ya, karena untuk memberi penjelasan agar satu kalimat dengan kalimat yang lainnya itu tidak sendiri-sendiri, maknanya juga tetap utuh, menyatu ya. Oke, kemudian juga ciri berikutnya cukup pengembangannya. Paragraf yang cukup pengembangannya adalah paragraf yang menyediakan secara cukup kebutuhan minimal kalimat penjelas sehingga tema yang telah dirumuskan tercapai. Tema itu termasuk kalau contoh tadi proses pembuatan tahu yaitu Anda selesaikan sampai prosesnya itu tidak kurang dan tidak lebih juga ya. Dikembangkan, tadi sudah saya sampaikan. Kita lihat contohnya. Ini dari teks 2 aja ya. Teks 2 yang sebelah kanan. Penemuan chip pintar yang siap memata-matai manusia itu menguntungkan banyak pihak. Oke, berarti chip pintar menguntungkan banyak pihak ya. Dengan alat yang besar atau yang besarnya bervariasi dari sebesar biji beras hingga beberapa sentimeter itu, pengusaha dapat mengamati dan merekam perilaku pesaing, mitra atau pelanggannya. Nah, ini ada pengembangan di situ dengan alat yang besarnya bervariasi, maksudnya chip ya. Jadi chip pintar itu besarnya bervariasi ya. Nah, juga dijelaskan keuntungannya ya.
Bukan hanya pengusaha, para penjahat pun dapat memetik keuntungan dari teknologi canggih itu. Masih jadi membenturkan antara pengusaha yang sifatnya positif, tapi juga ada sisi negatifnya, yaitu ternyata bisa dimanfaatkan oleh penjahat gitu. Nah misalnya, ini ada langsung diberikan contoh dengan melihat bungkus barang, penjahat dapat menebak kebiasaan dan kekayaan pemilik rumah tersebut. Caranya dengan mencuri data pelanggan dan seterusnya. Ini tampak ya. Jadi pengembangannya di sini kelihatan sekali. Nah teks 1 bagaimana? Penemuan chip pintar yang siap mata-matai manusia itu menguntungkan banyak pihak. Oke, sama ya. Bukan hanya pengusaha, para penjahat pun tidak dapat memetik keuntungan. Nah ini belum ada pengembangan ya dari chip pintar itu tadi. Jadi langsung ke langsung ke keuntungan, ya, langsung ke keuntungan bagi pengusaha dan penjahat. Jadi tidak ada penjelasan yang menguntungkan banyak pihak, tetapi tidak dijelaskan chip pintarnya itu. Misalnya dengan melihat bungkus barang elektronik mewah di tempat sampah seseorang, penjahat dapat menebak kebiasaan dan kekayaan pemilik rumah tersebut dan seterusnya dan seterusnya. Ini bedanya ya. Ada pengembangan ya dalam sebuah paragraf. Berikutnya bergaya paparan. Gaya paparan itu gaya penyajian paragraf ya dalam tata bahasa ilmiah ya. Nah, gaya paparan berfokus pada pemberian informasi, penjelasan, keterangan, atau pemahaman. Gaya paparan tidak bermaksud meyakinkan orang, membuktikan pendapat, pendirian pribadi, atau membujuk agar pendapatnya diterima. Kalau kita lihat ini teks di sini ya, teks 1 ini bergaya persuasif, sedangkan teks 2 paparan. Apa ininya? Ciri-cirinya kita lihat ya. Warga Aceh yang sadar akan kemakmuran karena memiliki kekayaan alam yang melimpah justru merasakan penderitaan karena kekayaan alam itu disedot dan dimiliki pihak lain. Kekayaan alam itu pernah disedot oleh Belanda dan seterusnya. Warga Aceh merasa diperlakukan tidak adil. Oke. Ini juga menjadi penyebab kesalahpahaman. Oke. Kesalahpahaman terjadi berpuluh-puluh tahun. Oke, itu 1 ya, teks 1. Nah, teks kedua sekarang, meskipun warga Aceh memiliki kekayaan yang melimpah, warga Aceh belum dapat merasakan hasil kekayaan alam tersebut. Hal itu disebabkan kekayaan alam yang ada di Aceh dimiliki oleh pihak lain. Pada zaman penjajahan, kekayaan alam itu dimiliki Belanda. Nah, ini nggak ada kata kekayaan alam pernah disedot oleh Belanda. Ini cukup persuasif dan bahkan provokatif juga ya, kalimat seperti ini. Setelah itu kekayaan alam tersebut dimiliki oleh pihak swasta maupun asing dan seterusnya. Nah ini ada perbedaan antara teks 2 dan teks 1. Teks 1 itu lebih ke mengatrak, meyakinkan pembaca bahwa ada sesuatu yang bermasalah dalam kekayaan warga Aceh. Jadi ini bahkan memprovokasi bahwa kekayaan alam itu disedot oleh Belanda. Sementara teks 2 itu justru sebaliknya, tidak mengklaim, tidak memberikan provokasi ya, dengan penjelasan pada zaman penjajahan kekayaan alam dimiliki oleh Belanda, tidak disedot oleh Belanda, kira-kira begitu ya salah satunya. Nah, pola pengembangan paragraf. Bagaimana sih pola pengembangan paragraf ini? Kita lihat ya. Ada 2 dalam pola pengembangan paragraf. Pertama adalah pengembangan dengan analisis penalaran, yang kedua pengembangan dengan ilustrasi. Pengurutan gagasan yang logis, penghubungan sebab akibat, pemrosesan, pendefinisian, pencontohan, pembandingan, dan penentangan atau pengisahan. Ini 2 ini intinya ya, tapi dijelaskan secara detail. Misalnya ini, pengurutan gagasan yang logis. Nah, coba lihat. Kalimat 1 adalah ide pokok. Mana maksudnya? Kepada mahasiswa yang belum pernah berdesakan dalam arus mudik lebaran, disampaikan cara terbaik untuk dapat meninggalkan kota tempat berkuliah. Nah, jadi ini ide pokoknya, kira-kira cara terbaik untuk meninggalkan kota tempat berkuliah. Nah, kemudian paragraf kalimat 2 sampai 10
itu ada penjelasannya, tapi itu diurutkan ya. Kayak tadi saya nyontohkan paling enak tadi prosesnya. Pilihan diurutkan mulai dari yang tidak aman hingga yang paling aman dan nyaman. Nah, itu kalau Anda baca sampai bawah itu ada proses. Naik kereta memang aman, tapi bla 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 bla. Naik bus merupakan pilihan yang cukup baik dan seterusnya. Berikutnya penghubungan sebab akibat. Sebab akibat ini ya ada sebab dan juga akibatnya. Ide pokok terdapat pada kalimat terakhir ya, tercetak tebal yang merupakan akibat. Coba, nah ini tadi saya sudah menyampaikan bahwa dalam paragraf itu ide pokok kadang di awal paragraf, tapi juga sebagian di akhir paragraf ya. Ini coba dibaca lagi nanti. Ada pemrosesan dan seterusnya ya. Nah, saya ingin ini saya kasih PPT-nya Anda nanti bisa lihat di file ya. File di bawah ini akan saya berikan PPT-nya untuk dibaca kembali. Dan nanti ada latihan ya, tidak ada tugas untuk ini ya. Baik, terima kasih, itu saja. Semoga semuanya sehat dan juga tidak kekurangan suatu hal apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan dan beraktivitas.